Moto PA, kasih Kristus yang mengajar kami. Tujuan PA, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Sebelum kita mengucapkan janji PA, mari kita melakukan perjanjian. Oleh karena kasih karunia Allah, Saya berjanji akan turut aktif dalam setiap perkumpulan pemuda misionaris Advent, melakukan apa yang dapat saya lakukan untuk menolong orang lain pada zaman ini dan pengabaran pada zaman itu. Ayat inti kita pada Sabat hari ini terdapat di 1 Petrus 4 ayat 7. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari Sabat yang indah ini. Sekarang kami akan memulai acara PA kami. Berkati acara PA ini dari awal hingga akhir. Berikanlah juga Roh Kudus kepada hati kami masing-masing sehingga kami bisa mendengarkan dan berlaku baik dan berbuat benar, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat semuanya. Selamat Sabat. Oke, pada hari Sabat ini kita memiliki acara PA yang khusus nih. Tapi sebelum kita masuk ke temanya, saya mau menyambut nih beberapa partisipan dari acara PA kita. Selamat Sabat buat Bang David. Selamat Sabat Bang David. Selamat Sabat untuk ada Matthew Sitanggang. Selamat Sabat untuk Kak Vanessa Sagala. Selamat Sabat juga untuk siapa lagi nih? Ada Dwight Hutagalung. Semangat Dwight. Ada siapa lagi ya? Ada keluarga Opa Limbay, ada keluarga Om Isak Nyoman, ada keluarga Bapak Pela Mancuri, ada keluarga Om Anton, banyak ya. Salam-salam untuk kita semua. Nah, pada hari Sabat ini, ada yang tahu nggak kira-kira PA kita temanya apa? Apa nih kira-kira? Didri tahu nggak, Didri? Doa. Siapa tuh yang jawab? Oke, cantik. Jadi, tema kita Sabat ini tentang doa ya. Kira-kira apa nih isinya? Saya juga nggak tahu. Makanya kita bersama-sama harus mengikuti dan mendengarkan dengan seksama acara inti yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sitorus. Tapi sebelum kita masuk acara inti dan juga acara-acara menarik selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu pujian yang khusus juga nih pada Sabat ini. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Kak Echa dan kawan-kawan. Will be divine. God will take care of you. God will take care of you.
terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Kak Echa dan kawan-kawan. Sebelum kita mendengarkan acara inti dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sitorus, sebelumnya kita akan refresh dulu nih, introduction dulu melewati acara Icebreaker yang akan dibawakan oleh Kanungki. Silakan Kanungki. Hai semuanya. Selamat sabat. Oke, jadi sekarang sebelum kita ke acara inti, sebelum Bu Pendeta akan membawa acara, kita buat little icebreaker dulu ya, game seperti biasa yang Kila bawakan. Kali ini saya yang bawakan. Oke, jadi ini kan tentang doa ya guys ya. Kalau doa itu kan gak hanya sekedar request ke Tuhan, gak hanya sekedar bertanya ke Tuhan, tapi dalam doa itu kita juga bersyukur, juga ada a little curhat kadang. Nah, buat anak muda yang suka galau. Oke, jadi sekarang kita akan main ke Kahoot. Sebentar saya ambil satu lagi gadget saya. Seperti biasa kita main game Kahoot ke kahoot.id ya guys. Oke, aku screen share dulu sebentar. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, silakan ambil gadgetnya, silakan ambil HP-nya, kita ke kahoot.id baru masukin gamenya. Oke, jadi gamenya ini nanti di dalam gamenya ini seperti biasa ada pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah isi doa dari tokoh Alkitab, dari Bible characters yang pernah kalian baca di Alkitab, itu isi doanya. Kalau ada tanda kutip, artinya itu isi doanya. Lalu kalau misalnya nggak ada tanda kutip, artinya dia meminta sesuatu, begitu. Jadi tinggal dijawab, itu doanya siapa? Gitu. Jawabannya hanya 2, jadi tinggal pilih salah satu. Pilihannya ada 2 maksudnya, jadi pilih salah satu apa jawabannya. Oke, kita mulai ya. 10 pertanyaan aja. Ini 10 detik setiap pertanyaan. Ini isi doanya, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja. Siapa jawabannya? Kita gak boleh curang, gak boleh nanya. Yes. Oke, itu Daniel yang berdoa. Oh, Wondrous Neo. Ini gak ketahuan ya, gara-gara kalau nickname kayak gini jadi gak ketahuan. Gak bisa rubah nama ya? Iya, Wondrous Neo siapa nih? Oke, lanjut, nomor 2. Allah kiranya aku mati bersama-sama Allah. Ini gampang banget, Bet. Tahu nggak tahu? Ya. Ini salah dong, jawabannya Simpson. Ini doanya Simpson sebelum dia mati. Oke, Wondrous Tale lagi yang paling atas. Dilanjutkan oleh Fearless News. Yang ketiga, ini isi doa juga. Jadi kalau tanda kutip ini artinya memang di copy paste dari Alkitab langsung ya, nggak Apakah sendiri. yang akan aku lakukan kepada Tuhan? Oh no, ini kayaknya lupa dihapus 2 pilihan yang lain. He's the doctor. Ya belum aku jawab. Jawabannya Oke, jawabannya Musa. Moses. Dah, nggak mau main. Director Adventurer mengatakan Menyerah. oh menyerah ya benar. Bagaimana Di bawah. kiranya ada 50 orang dalam kehidupan. Welcome ke depan. Oke, ini gampang banget dari kata 50-nya udah tahu pasti siapa. Dari cerita anak-anak, dari cerita anak-anak. Iya, benar sekali. Abraham ada yang memilih Musa. Sodom Ada dan satu Gomora. orang. Mah, bapak saya. Oke, pasti Crane di atas. Oke, lanjut. Wondrous name. Ini ada kata orang Filistin lagi, jadi jangan terkecoh. Simpson. Nggak ada pilihannya. Jadi Simpson udah keluar. Apakah aku harus maju melawan Filistin itu akan kuserahkan mereka dalam? Oke, jawabannya yang ini Daud, bukan Saul ya. Ada yang jawab Saul juga, hebat. Nggak apa-apa, it's okay. Oke, yang paling atas sekarang masih Fuzzy Crane. Oke, pertanyaan nomor 6. Ibu yang berdoa meminta anak dan namanya Samuel adalah Maria. Nggak ada. Bukan Ibu Murni Silitonga ya. Di sini nggak ada pilihannya. Hana. Is. Belum tentu. Oke, ada yang pilih Elizabeth. Bunda. Ya lu ya.
Wow. Lizzie Crane. Oke, lanjut. Ibu yang berdoa meminta anak dan menamainya Yohanes. Oke. Hana. Curang nggak boleh ngomong, Bet. Gak apa-apa, ini terkecoh. Ini namanya pencobaan. Tuh kan ada yang jawab anak 3 orang. Kan sih. Oke, lanjut. Wow, Pasti Kering. Siapa Pasti Kering? Pak Ini Pendeta pembicara kita peringkat pertama. dan Pak Pendeta. Dan isinya adalah maka barang siapa yang akan Apa? Oke, jadi tadi waktu buat kuisnya juga wow, jawabannya wow. Kain. Kamu boleh ngomong ah? Ya, salah. Tuh bener emang Kain jawabannya. Smart me. Tidak. Proud Lobster. Wow, kenapa di Proud Lobster? Ya. Tadi sih kalau kata ini udah turun. kata ketua PA kita kalau main game ada yang menang bakal dikasih hadiah guys. Jadi No. harus di-reveal namanya siapa. Lu sih menyerah duluan. Perwira dari mana? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuhnya Salmonella. Perwira dari Yesus. Cibubur. Oke, ya benar. Ini kali ini jawabannya perwira dari Kapernaum. Ada yang bilang perwira dari rumah ya. Wow. 4 orang. 4 orang. Dan Ya, masih dengan basic-nya Proud turun. Lobster. Kelas. Oke, ini last question guys. Apaan ini? Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Elisa. Jangan Joklah. kecoh. Elia. Oke, jawabannya adalah Elisa. Ini doanya dia setelah melihat Elia naik ke atas surga. Oke, itu tadi pertanyaan kita. Sekarang kita lihat yang di atas ini. Siapa yang menang? Proud Lobster. Proud Lobster. Good job. Oke, sekarang Proud Lobster, reveal yourself. Siapa sih yang jadi Proud Lobster? Angkat tangannya. Kalau enggak saya angkat tangan. Saya kak. Mana? Siapa? Matthew si tangga. Saya kak. Trisan, Ya. wah. Cheers. Tunjukin ke layar. Kakak bangga jadi. Tahu nggak? Bagus, oke. Jadi, congrats buat Matthew Sitanggang. Nanti bisa dikontak langsung ke Kak Vivi Sagala untuk hadiahnya. Jadi, inti game ini adalah kita harus belajar banyak lagi Alkitab ya untuk masalah doa-doa. Enggak hanya itu aja. Cuman banyak sebenarnya Bible characters yang di Alkitab itu doanya terjawab. Dan nggak hanya terjawab doang, tapi banyak juga yang bersyukur setelah doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi, mari kita ikuti seperti tokoh-tokoh Alkitab kita, bagaimana kita meminta hanya kepada Tuhan. Boleh meminta sama orang tua kalau masalah uang. Nah, tapi kalau misalnya untuk masalah problemmu, mintalah kepada Tuhan dan juga jangan lupa bersyukur. Dan kalaupun memang nggak hanya bersyukur, dalam doa itu juga kita bisa, misalnya contoh curhat sama Tuhan, Tuhan aku hari ini begini loh, begini, oke? Jadi itu little game dari Kanungki, kita kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih atas gamenya ya, Kanungki. Semoga kita semakin jeli dalam membaca doa yang dilayangkan oleh tokoh-tokoh di Alkitab supaya kita bisa melihat bukti-bukti bagaimana Allah itu sudah menepati janjinya di masa lalu, sekarang, dan juga hingga selama-lamanya. Oke, sekarang kita akan langsung ke yang ditunggu-tunggu, acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sitorus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat sahabat dan selamat bertemu lagi di acara PA pada sore ini. Saya baru kali ini lihat games ya, games di zaman new normal. Wah, rupanya asik juga, seru ya. Semua walaupun ya kita berjauh-jauhan tapi bisa happy satu sama lain, bisa kuis-kuis. Ya, ini kreatif ya. Terima kasih untuk kuisnya, saya suka lihatnya. Jadi memang inti pembicaraan kita sore ini tentang doa. Sebenarnya ya saya sebagai koordinator doa di UNI setelah 2 tahun akhirnya saya tahu rupanya satu-satunya cara supaya orang bisa berdoa adalah seperti iklan coklat. Di Amerika itu coklat yang mereknya Sis Candy itu, mereka kalau promosi dibawa sepotong-sepotong
coklat itu ditusuk dengan tusuk gigi, lalu dengan cara yang manis, mereka mempersilahkan, please taste it, you will like it. Okay, try this. Wah, jadi kita kalau ke mall tidak punya uang, tapi kepingin makan yang enak-enak, deket-deket aja sama mereka, kita cicip, mereka akan terus kasih sampai kita tahu rasanya semua. Ya, intinya kita harus cicip. Nah, ketika saya diminta menjadi koordinator doa seuni, saya pikir bagaimana ya, saya tanya sama ketua divisi, dia hanya bilang, your part is to promote, ya, bagian saya hanya mempromosikan. Nah, apa yang bisa saya promosikan pada sore ini adalah kesaksian ya. Memang kalau saya ditanya sejauh apa sih, sepenting apa sih doa itu ya, biasanya orang kalau belum pernah susah, belum pernah ada masalah yang serius dan tidak bisa, oh ya biasa-biasa saja. Tapi ketika begitu banyak persoalan dan kita lihat bagaimana Tuhan tolong, makanya kita bisa tahu segitu pentingnya lah doa itu. Ketika 100 hari berdoa yang lalu, itu sebenarnya sudah gladi resik ya. Kalau ini adalah permainan atau ini adalah satu anjang acara penting menjelang akhir dunia, kita sudah harus masuk di zona yang namanya gladi resik. Jadi di situ latihan bukan hanya sekedar latih bergerak, tapi sudah latih seakan-akan itu sudah akhir zaman sudah tiba. Dan 100 hari berdoa kemarin sudah dilakonkan. Nah sekarang setelah 100 hari berdoa, apa lagi yang harus dibikin? Nah puji Tuhan ada daerah yang tambah jadi 40 hari berdoa ekstra. Yaitu Sumatera Selatan. Mereka bikin untuk se-Sumatera, itu ada 5 provinsi. Setiap malam jam 7 mereka kumpul lagi. 40 hari berdoa. Nah, puji Tuhan dari kantor UNI, Pendeta Sitorus juga bikin program 17 minggu sembahyang yang boleh diikuti oleh semua orang, siapa aja. Tapi mungkin belum sampai iklannya ke Ciracas ya, tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara yang ingin ikut, nanti bisa minta dia punya link, kita kasih. Karena itu memang 17 minggu berdoa, itu yang melaksanakan adalah ketua daerah, rektor, ya, direktur-direktur departemen, dan semua para pemimpin. Tapi di saat yang sama, gembala juga bisa hadir, anggota awam juga bisa hadir, siapa saja yang berminat bisa hadir. Kenapa 17 minggu? Kita harapkan 100 hari lebih ke depan kita berdoa lagi. Dan memang saya rasa ini jawaban doa ya. Saya rasa tiap pagi jam 5 kami bangun berdoa semua ya. Kalau kita yang memimpin tidak berdoa, bagaimana anggota jemaat bisa berdoa? Jadi kita harus lakonkan. Nah itulah merupakan jawaban dari kerinduan saya selama 2 tahun jadi koordinator doa, dan saya lihat Tuhan mulai jawab. Di sini ada PowerPoint yang boleh saya share ya. Oke. Jadi menurut Gunawan Muhammad, itu pendirinya majalah Tempo, dia bilang kalau kita ingin memperoleh kearifan bukanlah cuma kegiatan teoritis. Kita tidak jadi bijaksana, bersih hati, atau bahagia karena membaca buku atau mendengar seminar-seminar. Tetapi kita harus terjun. Kadang kita harus hanyut dan berenang dalam pengalaman. Kita harus berada dalam laku dan perbuatan. Jadi untuk itu saya harus kasih tahu bahwa pelajaran sore ini bukan hanya harus didengar, tapi harus dipraktekkan. Ya. Kenapa ini begitu penting? Kutipan dari Nyonya White dikatakan,
kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Kebetulan hari ini ulang tahun ya, saya berulang tahun dan saya pikir kalaupun umur saya sudah terakhir, Tuhan bilang, ya banyaklah berdoa, bikinlah yang terbaik apa yang kamu bisa bikin. Dan memang dulu-dulunya saya kalau nggak diundang, saya jarang mau menyodorkan diri atau minta, saya punya acara gini gitu, enggak. Tapi saya sekarang, saya minta pendeta situ harus bilangin kalau ada kesempatan saya harus isi. Siapa tahu ini hari terakhir saya untuk menyampaikan pelajaran. Jadi memang tadi siang saya yang minta, saya harus sampaikan. Sebab saya harus anggap pelayanan saya udah terakhir. Belum tentu besok ada kesempatan. Jadi itulah sebabnya saya juga paksa diri saya untuk berdoa. Nanti saya kasih tahu kenapa kita harus paksa diri untuk berdoa ya. Nah, kutipan yang berikut, doa itu adalah ibarat nafas hidup. Tidak seorang pun yang aman untuk sehari ataupun sejam tanpa doa. Coba kita pencet hidung kita dan kita diam. Tidak bisa hidup. Doa memang tidak harus selalu tutup mata, lipat tangan. Tidak begitu, tetapi sementara kita berjalan, kita lihat ada 3 orang naik motor tanpa helm, ngebut. Aduh, Tuhan tolong jangan sampai ada yang nabrak mereka. Ya, itu satu doa. Kemudian kita lihat ada pemulung lewat. Aduh, Tuhan kasihlah dia rezeki supaya ada makanannya hari ini. Itu juga satu doa. Jadi doa memang bisa naik seiring dengan napas hidup. Ya, kalau ada yang ada penjual tisu, aduh kasihan benar dia nih perlu uang. Dia jual tisu, tidak aman untuk beli tisu dari orang yang tidak kenal. Kita cukup aja kasih uang 2.000 atau 5.000 cukup untuk dia beli gorengan 1. Sambil berdoa, tolong Tuhan supaya dia dapat lagi dari yang lain dan dia kenyang hari ini. Itu sebabnya kita perlu terus-menerus doa, harus seperti satu napas, satu doa. Nah, doa, kebutuhan doa harus lebih banyak hari ini daripada waktu lalu. Kita harus tekun berdoa untuk kecurahan Roh Kudus, sebagaimana murid-murid itu berdoa pada hari Pentakosta. Kalau mereka membutuhkannya pada waktu itu, maka kita lebih membutuhkannya lagi sekarang ini. Boleh saya tanya, berapa di antara kita yang set waktu alarm di HP-nya jam 7 pagi dan jam 7 malam? Boleh atau boleh di-set sekarang dan tahu apa tujuannya doa 777? Ada berapa yang sudah set itu? Sebab sejak tahun 2011, doa 77 ini sudah dikumandangkan, sudah dikasih tahu ke jemaat-jemaat. Bahwa jam 7 pagi dan jam 7 malam, kita minta kuasa Roh Kudus. Ada berapa yang sudah set? Mungkin tidak perlu jawab, tapi coba serius. Mulai sekarang mungkin sambil mendengar, set alarm, doa 77. Kemudian ketika itu berbunyi, Tuhan, berikan Roh Kudus. Bukan minta kesehatan, loh, bukan minta perlindungan. Minta Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Supaya kita berubah. Supaya kita berani menginjil. Supaya kita tidak lambat. Supaya kita tidak tidur, kita bangun. Supaya ada gairah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan banyak lagi nanti Roh Kudus ajar kita apa yang harus diminta. Itu sebabnya saya rasa perlu sekali lagi diberitahu kepada semua. Nah, satu hal lagi mungkin saya harus kasih tahu, tidak mudah ya membuat pelajaran tentang doa karena setan gak suka kita bikin. Dia akan bikin 1001 cara supaya kita nggak usah terlalu serius lah bicarakan tentang doa. Kenapa? Karena setan tidak dapat bertahan
pada kekuatan lawannya yang memohon doa karena dia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan keagungannya. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, seluruh bala tentara setan gemetar. Jadi saya ingin tanya, siapa yang takut setan di sini? Boleh angkat tangan orang muda, jujurlah. Berapa orang muda yang takut sama hantu-hantu itu? Kalau ada bunyi-bunyian, ya terima kasih ya sudah ada yang angkat tangan. Memang benar, ngeri ya. Saya sendiri takut, dulu-dulu memang saya takut. Apalagi kalau bunyi air tiba-tiba hidup sendiri, aduh. Terus pertama kali kami pindah ke Menteng, tinggal di rumah dinas, anak saya bilang, "Ma, rumah ini nggak aman loh, ada penunggunya. Suka bunyi sendiri itu air kamar mandi hidup." Saya bilang, "Kamu tahu setan ada di mana-mana, di gereja aja ada." Jadi apa yang dibikinnya? Duduk berdoa. Dan saya memang kalau mau cerita tentang setan mengganggu saya ketika berdoa, pernah satu kali di NTT, ini di Alor, disitulah saya belajar serius berdoa. Biasanya jam-jam 2, setengah 3 pagi, terbangunlah saya duduk berdoa. Tapi kali itu saya lihat cahaya lentera ya, kami di sana listrik terbatas, jadi kami pakai lampu lentera, lampu semprong. Tapi bayangannya bergerak. Kalau dia bergerak pasti ada orang. Jadi saya langsung keluar. Saya ke meja, saya lihat posisi tetap di tempat. Tidak ada yang angkat. Tapi kenapa bayangan bisa bergerak? Akhirnya saya masuk, saya berdoa. Beberapa malam kemudian, roboh itu pohon pepaya tanpa angin. Di belakang kamar pas, di jendela kamar kami itu ada pohon pepaya yang cukup tua, batangnya itu sudah besar sebesar batang pisang. Ya. Roboh tanpa angin. Saya bilang ini hantu ini, setan nggak suka lihat saya berdoa. Tapi saya tetap berdoa. Sebab saya andalkan kutipan yang baru saya baca. Saya ketemu itu di tulisan-tulisan permulaan. Jadi saya bilang saya tidak boleh takut. Tapi yang memang pernah sampai benar-benar mengerikan ketika anak kami yang masih umur 2 tahun, Stefani, anak kembar kami yang paling kecil, dia menangis, tapi saya dengar suaranya bukan suara dia. Suara lain. Suaranya berbeda. Dan saya dengar melengking, mungkin seperti kuntilanak kali ya. Tinggi dia. Aduh, saya peluk, saya bilang, Tuhan usir. Jangan sampai anak saya kerasukan. Usir. Usir setan itu. Dan setelah saya dekap, saya berdoa terus dan diam. Dia diam dan dia tidur. Ngeri. Tapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena setan memang tidak suka orang berdoa. Dan di saat yang sama, seluruh tentara gemetar. Jadi, latihlah kita. Usir rasa takut itu ya. Jadi, walaupun nyata-nyata dia mengganggu, jangan gemetar. Kita mempunyai Allah yang sudah menang. Dan kita di pihak Allah. Dia yang jaga kita. Itulah yang perlu saya kasih tahu ya. Kemudian yang berikut, mungkin keluarga Silitonga, salah satu yang boleh bacakan sekeras-kerasnya. Keluarga Silitonga yang paling depan ya, yang lagi membaca ini siapa namanya? Yang tadi pimpin kuis. Oke. Hanya persatuan kita dengan Kristus, bersekutu dengannya setiap jam, setiap hari, yang akan menghasilkan buah dari Roh Kudus. Ellen G. White Testimony, volume halaman 48. Oke, boleh diterangkan buah Roh Kudus apa saja? Roh Kudus kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri praktiknya kan? Iya, itu yang saya lagi tunggu, penguasaan diri. Karena itu ada di ayat inti ya. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Salam kenal. Nungki, Tante. Oh ya, Nungki.
Tadi sudah disebut, maklumlah saya sudah opung-opung, jadi nggak bisa ingat. Jadi Nungki, itu betul sekali. Bagaimana kita di saat COVID kayak gini, tertekan dengan macam-macam situasi, bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa bersuka cita? Kecuali Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya, menghibur kita dan meyakinkan kita, ya. Ini bukan urusan kita COVID. Urusan kita adalah minta dikuasai Roh Kudus supaya kita tetap bisa kuasai diri dan tidak khawatir. Kita tenang, kita masih bisa gembira. Bukan gembira karena banyak orang sakit, ya, tapi kita tenang, bersyukur, kita dilindungi Tuhan, ya. Oke, saya boleh minta Priscilla Sulaiman kan baca? Setelah kita bersatu dengan Kristus, maka persekutuan ini hanya dapat dipertahankan dengan doa yang sungguh-sungguh dan upaya yang tak kenal lelah. Kita harus senantiasa melawan, menyangkal, dan menaklukkan diri sendiri. Terima kasih. Setelah kita bersatu dan bersekutu dengan doa yang sungguh-sungguh. Ada satu ibu, dia dokter, dia sudah lebih dari 10 tahun menikah, belum punya anak. Lalu saya tanya, "Dok, gimana? Masih mau didoakan supaya punya anak?" "Ya, terserahlah. Dikasih syukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa." Wah, nggak bisa, Dok. Kita harus minta seperti Hana. Hana itu waktu minta Samuel, dia berdoa seperti orang mabuk sampai diusir oleh imam, ya. Dia serius. Dokter itu diam dan kelihatannya nggak terlalu sungguh-sungguh dia minta anak. Dan rupanya memang dia harus tidak punya anak karena beberapa tahun kemudian mereka cerai. Wah, saya bilang, mungkin memang tidak harus mereka punya anak. Tapi kalau kita meminta sesuatu hal yang dengan sungguh-sungguh, kalau kita boleh minta itu adalah minta Roh Kudus. Minta supaya kita bisa menyangkal dan menaklukkan diri. Menaklukkan apa? Salah satunya yang harus kita taklukkan adalah selera makan kita. Kita harus sederhanakan. Kita harus puas dengan hal-hal yang sederhana. Seperti kejadian saat ini. Tidak ada gunanya lagi minyak wangi. Mau kemana pakai minyak wangi? Tidak ada gunanya lagi baju yang banyak-banyak itu di lemari. Kita mau kemana? Tidak ada lagi pesta. Wah, jadi memang kita harus sederhanakan. Inilah kenapa kita harus paksa diri kita berdoa. Ternyata kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang yang lalai berdoa. Bisik-bisik penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa. Semua ini terjadi karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka untuk datang kepadanya dalam doa. Jadi, kalau kita ini malas, kalau kita ini ngantuk, kalau kita ini rasanya, doa kita nggak didengar-dengar, males lah. Memang itu setan bikin. Dia bikin supaya kita tidak berdoa. Atau kita dapat telepon, lebih asik kita balas dulu lah WA kita. Facebook apa ya beritanya? Wah, semua. Dan akhirnya lewatlah hari itu kita tidak berdoa. Jadi, apa yang kita buat? Kita harus ingat Tuhan punya 1001 cara untuk paksa kita datang. Untuk bisa bikin kita bisa berdoa. Nah, pertama kali saya paksa diri saya berdoa adalah minum air. Sebelum tidur minum air. Itu jam 12 saya ke toilet. Jam 12 saya bangun, Tuhan masih ngantuk. Tuhan bangunin saya jam 3. Saya masih ingin tidur lagi. Saya tidur tapi minum air lagi. Jam 3 dia bangun. Tapi kepalanya berat sekali. Susah untuk berdoa. Tapi Tuhan tolonglah, kasih kekuatan. Saya harus berdoa.
Apa yang didoakan? Semua anak, suami, orang tua, keluarga sudah didoakan. Doakan anggota, oke, sudah selesai. Doakan teman-temanmu, oke. Doakan siapa lagi? Nanti muncul nama-nama yang kita tidak sangka. Oh ya, kita harus doakan ini ya. Kita harus doakan. Dan kebetulan saya punya daftar doa, daftar nama-nama orang yang harus saya doakan. Nah, mungkin saya boleh cerita sedikit, itu daftar nama doa itu saya bikin waktu di SMA. Seorang teman saya yang kurang ngetop ya, dia orangnya blow on, tidak cakep ya, cenderung memble ya, di kelas tuh orangnya pendiam. Tapi tiba-tiba dia samperin, dia bilang, "Kris, apa yang kamu mau didoakan?" Loh, kamu berdoa atau Ceng? Namanya Aceng. Jadi dia berdiri dengan catatan long. Emang dicatat? Ya, aku catat. Loh, kamu berdoa di mana? Saya berdoa di pohon-pohon pisang itu. Nah, waktu di zaman tahun 76 sampai 79 itu SMA di Unai sangat sedikit. Kami itu hanya beberapa orang ya. Nah, Aceng ini termasuk teman sekelas. Kami hanya 12 orang. Dan dia serius. Dan dia bilang dia berdoa di pohon-pohon pisang. Saya bilang, kok bisa ya Aceng ini punya ide mendoakan teman-temannya dan dia catat doa-doa itu. Jadi saya pun ikut-ikutan. Tapi ketika nama-nama sudah jadi lebih dari 300 nama, saya nggak punya waktu. Lalu pendeta Randy Skid mengajar. Dia bilang, just hold your book, your note. Tell the Lord, please read one by one. You know all of them. Oh iya ya. Jadi saya pikir, kenapa susah? Buat catatan doa. Dan kita akan kaget ketika doa-doa itu dijawab. Ternyata itu menguatkan kita. Satu kali di Bandar Lampung, seorang perawat cantik pakai cap datang kepada saya. Dia perkenalkan dirinya. Saya Santi. Oh ya, kenapa ya? Saya dulu pembantu yang bekerja di rumah adik ipar ibu. Oh ya, waktu itu saya masih SMP. Dia Muslim. Dan kebetulan memang saya doakan, saya bilang kalau kamu percaya, Tuhan bisa tolong kamu jadi perawat. Kamu sekolah di Unai, bla bla bla, saya terangkanlah bagaimana bisa bekerja. Rupanya benar-benarlah dia lakonkan apa yang saya katakan. Jadi waktu kami ketemu lagi setelah 8 tahun kemudian, dia sudah tamat dari Unai, sudah jadi pegawai indeks di Rumah Sakit Aten Bandar Lampung. Wah, saya bilang doa bisa dijawab juga. Padahal saya ingat waktu itu berdoa sama dia tidak lebih dari 2 kali. Tapi setelah itu, saya taruh di buku dan saya bilang, Tuhan lihatlah, jawab semua permohonan dalam buku ini. Dan sampai sekarang saya juga punya catatan doa, dan sekarang saya tambah jemaat Ciracas. Saya nggak tahu siapa aja yang punya persoalan apa di Ciracas, tapi saya akan taruh, berkati mereka. Hanya itu yang bisa saya buat. Dan saya akan bersyukur lihat nanti bagaimana Tuhan jawab doa-doa itu. Jadi itu salah satu cara kita datang dan paksakan diri kita untuk berdoa. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Baik, berikut ini saya ingin kasih tahu bagaimana syarat-syarat agar doa bisa dijawab. Rupanya tidak semua doa bisa dijawab. Yang pertama, memang kita harus perlu pertolongan Tuhan. Kalau kita merasa perlu, kita akan minta dengan serius. Ya. Yang kedua, hati harus dibuka terhadap pengaruh Roh Kudus. Jadi ketika kita minta doa, kita bisa bilang, Tuhan kirimlah Roh Kudus. Ajarilah murid saya ini menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian kita minta lagi, Tuhan kirimlah Roh Kudus supaya saya bisa akui dosa-dosa saya dengan serius, supaya saya bertobat. Minta lagi Roh Kudus supaya kita tahu apa lagi yang harus diminta. Dan Roh Kudus yang ajar kita berdoa. Kemudian setelah kita berdoa, yang berikut kita harus
harus bertobat. Ya. Jadi jangan ada dosa-dosa kesayangan yang disimpan, karena kita tahu hanya doa orang benar didengar Tuhan. Kalau kita tidak benar, kita tidak bertobat, Tuhan nggak dengar ya. Itu di Yakobus ada catatannya. Dan kemudian kita harus punya iman. Kita harus percaya bahwa kita mempunyai Allah yang lebih besar dari persoalan kita. Kemudian kita harus punya roh pengampunan. Jangan simpan dendam. Kalau ada dendam dalam hati kita, Tuhan tidak akan dengar doa kita. Makanya doa Bapa kami itu ada satu hal yang penting di situ dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Baru diteruskan. Dan jangan bawa kami pada pencobaan dan seterusnya. Yang keenam, kita harus tekun. Jangan hari ini berdoa, besok ya malas. Hari ini 2 jam kita sudah duduk, kemudian besok ya kan sudah dirapel ya. Jangan seperti itu, tapi harus terus-menerus. Kemudian yang terakhir dikatakan tidak berkeputusan. Ya, tidak berkeputusan dengan tekun mirip-mirip ya, tidak jauh beda. Oke, ini ada rahasia sukses dari seorang pengusaha. Dia katakan begini, jika ingin sukses dan memiliki damai, kita harus memiliki 5 pemahaman. Yang pertama, kita harus ingat bahwa yang membuat kita bahagia adalah kasih. Yang membuat kita dewasa itu masalah. Jadi jangan kecewa dengan COVID. Kita sedang diproses untuk jadi lebih dewasa. Yang membuat kita hancur itu putus asa. Yang membuat kita maju itu ada usaha. Dan yang membuat kita kuat adalah doa. Doa yang membuat kita sanggup bisa berusaha. Hanya doa yang bisa bikin kita tidak putus asa. Hanya doa yang bikin kita jadi dewasa ketika kita menghadapi masalah. Dan hanya doa yang membuat kita bisa berbahagia di akhir zaman ini. Karena kita bisa mengasihi. Itu sebabnya ayat intinya dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya kira itulah presentasi yang bisa saya sampaikan, dan mungkin setelah ini saya ingin kasih kesempatan untuk tanya jawab, untuk diskusi atau kesaksian. Mungkin ada orang-orang muda atau orang tua yang punya kesaksian, silakan. Saya berikan waktu berikut ini untuk kesaksian. Kita masih punya berapa menit lagi? Kurang lebih masih ada 30 menitan lagi, Bu Pendeta. 35, 40 menit lah. Baiklah, jadi saya sangat ingin dengar kesaksian ya. Jadi kalau boleh, ya saya tutup aja screen-nya supaya kita bisa sharing, kita bisa bicara bagaimana doa sudah kita praktekkan, atau apa saja yang pertanyaan sekitar doa silakan disampaikan. Boleh kasih kesaksian satu orang yang pernah doanya dijawab. Mungkin saudari Vanessa Sagala. Oke, selamat sahabat. Selamat sahabat. Saya kadang suka lupa kalau misalnya doanya udah dijawab. Tapi ada satu kesaksian, mungkin ini sangat sepele. Ketika saya ikut pelayanan bersama teman-teman Unai Koral saya, di negeri yang jauh dari orang tua, dan waktunya cukup lama, 3 bulan. Ketika itu, mungkin beberapa udah pada tahu kalau misalnya perjalanan kami itu nggak lancar. Kayak harusnya kita 35 orang berangkat satu pesawat, tapi ketika hari H, hanya 8 orang, termasuk saya, yang bisa berangkat duluan. Sisanya teman-teman saya masih tinggal di Jakarta ataupun di Bandung. Tapi kayaknya semua di Jakarta waktu itu, sambil nunggu flight selanjutnya.
Nah, kami berangkatkan dengan hati yang kurang tenang karena harusnya kita bisa berangkat full tim, tapi ini hanya berangkat 8 orang. Bagaimana mungkin 8 orang bisa bernyanyi choir dan sebenarnya semua suara ada sih. Cuman kan kita jadinya vokal grup gitu kan, nggak choir. Kita nyampe duluan 2 hari duluan di sana, baru ada tim berikutnya. Dan di sini saya mau saksikan kita semua di sini sebelum berangkat itu kami punya doa pasti seperti doa ACTS yang saya buat di PA sebelum-sebelumnya. Nah, doa itu kita selalu minta ada pujian, ada akui dosa, ada doa sesama, tanya Tuhan, dan ikhtiar. Kami tuh punya ikhtiar kalau misalnya di sana kami hanya untuk melayani dan segala macamnya. Tapi mungkin ya menurut saya kami ini terlalu bangga untuk bisa pergi ke sana sehingga Tuhan kasih seperti ini gitu kan. Tapi ini juga Tuhan bilang kamu harus terus berdoa. Kita yang nyampe sana dan teman-teman saya yang masih di sini juga kita tetap berdoa bersama walaupun jamnya berbeda. Kita berdoa bersama sehingga Tuhan tuh luar biasa banget. Kita bisa sepertinya selama 2 minggu kami bergumul supaya bisa full tim di sana. Akhirnya setelah 2 minggu itu kami semua bisa ada di sana karena kuasa Tuhan. Dan gak gitu aja di sana. Saya ada pergumulan lainnya ketika di sana karena kan saya nggak bareng orang tua. Terus kalau ditelepon dari Jakarta jamnya beda. Ketika saya di sana mau tidur, di sini masih bangun gitu kan. Jadi seperti ada, aduh mau tidur mah bla 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 gitu kan. Tapi kita di sana dipacu untuk terus berdoa karena kan kita di tempat orang lain bukan di tempat kita sendiri. Dan satu doa saya sama Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan bantu saya di sini mau pelayanan buat suara saya tidak habis. Karena pengalaman sebelumnya ketika kita pelayanan 1-2 minggu di tempat orang, kan terlalu happy, bermain-main, sehingga suara ini kan langsung drop. Apalagi tipikal saya yang tidak bisa diam, jadi membuat suara saya cepat habis. Tapi di situ benar-benar satu doa saya cuma minta, Tuhan saya di sini mau pelayanan, tolong berkati suara saya. Saya mau suara ini berguna untuk pelayanan di sana. Walaupun nggak bagus-bagus banget, seenggaknya saya tidak membuat orang lain kesal karena suara saya. Tapi Tuhan itu jawab doa saya sampai saya pulang. Ada teman saya ada yang suaranya lebih indah dari saya, tapi ketika di sana dia kehabisan suaranya sehingga pokoknya jadi habis gitu suaranya. Dan di sana saya full 3 bulan nggak batuk dan apapun yang memicu suara saya sampai habis. Dan sampai pulang ke Jakarta, saya tetap memiliki suara yang menurut saya malah Tuhan kasih suara saya lebih baik karena mungkin karena doa itu Tuhan jadi kasih suara saya lebih baik. Itu sih yang saya nggak sangka. Maksudnya kadang juga saya lupa, oh ternyata bener Tuhan tuh sebenarnya jawab doa saya. Padahal sepele, cuma minta Tuhan tolong pertahanin supaya nggak seret atau nggak batuk atau gimana. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Vanessa untuk kesaksiannya. Baik, saya berani katakan bahwa kalau kita punya jam doa yang teratur, kita dekat dengan Tuhan dalam doa-doa, kita tidak pernah kesepian. Kita tidak perlu punya teman ekstra karena bersahabat dengan Tuhan itu memenuhi semua keperluan kita. Kita bisa akrab dengan begitu banyak orang, walaupun kita nggak pernah kontak, kita nggak punya pulsa, kita tidak terganggu sinyal. Dan saya ketemu satu nenek ya umurnya 92-an ya, 93. Saya lihat dia masih cerdas, masih bisa baca Alkitab, dia rajin minum susu kedelai. Terus saya tanya, apa rahasianya Oma bisa sampai tua begini? Dia hanya bilang, saya hanya punya jam doa. Dan saya baca Alkitab. Walaupun teman-temannya sudah mati, aman. Dia tetap akrab dengan Tuhan dan dia tidak perlu siapa-siapa.
Sementara saya dengan pendeta Sitorus pernah sekali kami harus mendoakan satu orang tua ya, dia juga udah 90 lebih umurnya. Setelah pendeta Sitorus berdoa syukur karena umur panjang begitu, amin, kami dimarahin. Kenapa pendeta berdoa lagi untuk saya umur panjang? Saya sudah capek, teman saya sudah mati. Saya tidak punya siapa-siapa, saya kesepian. Saya tidak bikin apa-apa. Wah, komplain. Dan saya pikir apa enaknya hidup begitu ya. Jadi sebelum kita tua, dari sekarang kita sudah mulai harus akrab dengan Tuhan. Supaya kita tidak pernah kesepian. Segala kebutuhan kita terkendali. Roh Kudus akan mengendalikan kita supaya tenang. Kita bisa kuasai diri dengan sangat baik ya. Saya ingin dengar lagi satu kesaksian baru. Saya akan cerita lagi. Saya kalau diizinkan bicara itu sampai besok nggak selesai. Boleh Ibu Limbai? Iya, saya mau berikan kesaksian. Tapi kesaksiannya sudah lama, Bu Pendeta. Jadi nggak apa-apa. Waktu dulu saya mungkin masih SD, tapi saya singkat aja ya, ini supaya nggak terlalu panjang. Tapi mungkin juga ini agak panjang, karena ini sangat terkesan buat saya, sampai saya nggak lupa cerita itu. Jadi waktu itu acara PA, dan di situ ada acara kelas penamatan, dan saya salah satu termasuk mengikuti kelas penamatan. Pada waktu itu saya ambil kancing lebar rajin sama sinar matahari. Tapi Ibu Pendeta, orang tua saya nak Advent pada waktu itu. Saya selesai acara, saya pulang. Saya pakai baju putih karena memang diharuskan pakai baju putih, dan ada kancing lebar rajin dan sinar matahari di dada saya. Saya pulang 3 orang sama teman, karena pada waktu itu sudah sepi, nggak ada kendaraan umum. Kami jalan kaki. Memang agak jauh, tapi sudah terbiasa begitu. Sampai di salah satu jalan kami harus berpisah. Tibalah saya harus pulang sendiri. Sudah mendekati rumah, tetapi pada waktu masuk di gang yang sangat kecil sekali, gang senggol gitu. Tiba-tiba ada orang yang mabok. Sudah sepi, hujan lebat, kilat. Baju saya basah kuyup. Terus orang itu mabok masuk gang itu. Kebetulan saya juga masuk. Jadi dia di ujung sana, saya pas masuk dia juga masuk. Wah, saya bingung. Aduh, ini orang mabok. Takut saya. Nggak tahu bagaimana, kebetulan itu ujung gang itu cuma kira-kira lebarnya nggak setengah meter mungkin ya, tapi cuma ada bonsai, pagar bonsai kiri kanan, rimbun itu bonsai. Saya bersembunyi di bak kolong dengan secepat kilat gerakan refleks, saya sembunyi di bak kolong. Saya sudah gemetar. Orang itu lewat, dia nggak tahu kalau di bonsai itu ada saya. Lewat yang satu, ternyata ada dua orang. Mereka teriak-teriakan, lewat lagi yang satu. Waduh, setelah mereka udah jauh, saya keluar. Dalam hati saya, aduh syukur saya sudah selamat. Tiba-tiba, sampai lagi di ujung jalan, sudah mau dekat rumah, ada lagi orang yang mabok. Berteriak-teriak, kalau ada yang lewat di depan saya, dia bawa golok, saya akan tebas lehernya. Kebetulan saya harus lewat di situ depannya dia. Wah, saya bilang, saya sudah keluar dari lubang buaya, sekarang masuk lagi ke lubang singa. Aduh, saya sudah ketakutan. Saya ada gemetaran. Pada waktu itu, saya tidak takut setan. Yang saya takut manusia yang jahat. Akhirnya saya berdoa. Saya ingat doa saya waktu saya penamatan waktu itu. Yang saya hafalkan di kelas penamatan itu. Saya hafalkan itu ayat hafalan, saya cuma bilang, ya Tuhan, tadi saya menghafal ayatnya, terdapat di mana itu ya, Amsal, Pemazmur, saya udah lupa, tapi ayatnya berbunyi begini, bahwa malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi segala orang yang takut akan dia,
dan dipeliharakannya mereka itu. Itu yang saya ingat. Jadi pikiran saya, karena saya masih kecil, bahwa di samping saya ada malaikat Tuhan banyak. Dia menjaga saya, mengelilingi saya, karena saya takut. Itu pikiran saya. Jadi saya punya semangat dengan itu, ayat itu. Saya bilang, saya mau kemana ya Tuhan? Nggak ada jalan. Tapi saya teringat, kami waktu pulang sekolah karena masih kecil, ada tempat bermain di sekitar situ. Wah, saya ingat, oh iya saya pernah bermain di situ, bermain lompat tali. Saya ikut jalan itu sebenarnya bukan jalan, itu ada nama Kampung Jawa, dan orang-orang Jawa semua di situ, dan mereka punya dapur terbuka, nggak tertutup, nggak tutup tembok, terbuka. Wah, saya mau lewat situ, karena di situ jalan potong. Saya lewat yang sebenarnya bukan jalan, dan ini baju sudah warna coklat, karena penuh tanah liat, karena masih tanah liat semua. Dan sepatu saya, Bu Pendeta, itu baru beli. sudah nggak tahu seperti apa modelnya, karena sudah tertanam dengan lumpur-lumpur atau apa tuh tanah liat. Begitu, ini hujan masih lebat, kilat samar menyambar. Sekali-sekali diterangi oleh itu kilat itu. Karena gelap yang di jalan itu kebetulan yang orang mabuk itu dia di depan rumahnya ada lampu yang terang 100 watt, tapi karena terhalang rumahnya, jadi cahayanya hanya samar-samar. Saya lewat situ. Terus saya sampai ke injak penggorengan orang itu. Tapi saya sudah nggak ini lagi, nggak peduli, karena saya pikir saya cepat sampai di rumah. Ternyata setelah saya sampai di belakang rumahnya dia, saya mau ikut jalan itu, ada got yang kira-kiranya lebar 2 meter, dan itu got itu, mau bilang apa ya tuh got ya, karena agak besar. Dia enggak ada jembatan, hanya bambu 2 potong, dikasih kayak jembatan, titian bambu gitu. Terus saya pikir saya kalau lewat situ, itu nggak ada pegangan, dan saya bisa jatuh. Saya bilang gitu kan, terus saya bilang, aduh Tuhan, saya bagaimana? Ini titian bambu ini cuma 2 potong, saya nggak bisa lewat situ. Terus saya tengok itu, ternyata airnya penuh membludak sampai itu, jembatan itu, titian bambu itu nggak bisa kelihatan lagi. Aduh, saya sedih. Saya bilang, Tuhan, terus saya bagaimana ini? Saya tengok baju saya udah coklat, tapi ini kancing lebar rajin sama sinar matahari, ada terkancing di baju. Terus saya bilang, akhirnya Bu Pendeta pergi di samping rumah, saya berdoa dengan atasnya langit. Saya bertulut, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa pulang, nggak bisa balik ke rumah karena ini jembatan itu, ini saya nggak bisa kelihatan. Tapi kalau Tuhan memberikan saya supaya air itu kering, tolonglah saya. Cuma pendek sekali, tolong saya Tuhan. Tapi bagaimana dalam hati saya setelah amin ya, gimana mau kering ya? Orang itu penuh, membludak, dan itu dalamnya dalam sekali. Dan di bawahnya got itu sudah seperti kali besar apa tuh, kayak sungai besar. Jadi kedengaran airnya deras di situ. Begitu saya sampai di itu, saya terheran-heran karena air itu kering sama sekali, nggak ada. Memang benar-benar kosong, hanya itu bambu kelihatan 2 batang bambu. Terus saya bilang, aduh, saya kalau jalan sini udah kayak sirkus saya. Nggak bisa saya jalanin, tapi saya coba. Saya jalan. Tahu-tahu di tengah-tengah jembatan itu, saya jatuh. Tapi lucunya saya jatuh, nggak terasa jatuh. Saya nggak terasa jatuh, nggak sakit, seperti saya loncat. Terus saya bilang, waduh saya jatuh, bagaimana ini? Tapi memang kering airnya. Ini sepatu sudah tertanam, karena lumpurnya ini tanah liat. Jadi, melekat sekali. Terus saya bilang begini, bagaimana saya bisa keluar dari sini ya? Sedangkan itu dia punya dinding got itu kiri kanan, tegak lurus, nah ada miring, tegak lurus, nah bisa saya mau pegangan bagaimana? Saya bertanya, gimana ya Tuhan ya? Tiba-tiba dengan adanya kilat itu bersinar, kelihatan semua. Aduh ini cuma ada rumput-rumput dan itu sangat tegak lurus, berdiri kiri kanan. Saya nggak bisa ada pengangan untuk keluar. Tapi entah bagaimana, ada batu 3 besar.
Dan itu saya bikin jembatan. Tapi licin sekali. Saya berusaha naik. Sepatu saya sebelah tertinggal. Nah apa-apa, saya bawa cuma separuh. Saya berusaha naik. Setelah itu saya tiba di atas. Aduh, saya bersyukur. Tapi saya harus ulangi lagi. Berjalan di itu. Titian bambu itu. Waduh, saya masih ada lagi kendala. Saya harus berjalan lagi di situ. Ya, nggak apa-apa saya coba. Tapi saya coba pelan-pelan jalan miring-miring. Akhirnya saya selamat. Tiba saya di tempat yang sudah aman bagi saya. Langsung saya lari-lari pulang ke rumah. Itu sudah jam berapa? Jam 10 malam. Itu sepi sekali. Karena zaman dulu kan jam 8 aja sudah ada kendaraan. Saya pulang di rumah, ibu saya kaget. Loh, kenapa baju kamu sudah coklat semua, basah? Saya bilang, ya habis banyak orang yang mabuk di jalan. Saya ambil jalan di jalan ini. Saya cerita, loh kakak kamu ada jemput, masa nak ketemu? Saya bilang, enggak ada. Ya sudah, mandi aja, terus tidur. Tapi saya tidur, saya nak menceritakan semua ke ibu saya. Saya tidur, hanya terpikir itu, kenapa ya air bisa surut? Kenapa langsung tiba-tiba air surut dengan cepat, padahal penuh meluber. Terus saya bilang, besok pagi saya mau lihat got itu bagaimana dalamnya. Karena sepatu saya ada di situ separuh. Saya pergi jam 5:30 masih gelap. Terus ibu itu yang punya rumah, orang Jawa, dia menggini, kenapa kamu, Dek? Saya bilang, saya mau pinjam gala. Saya mau ambil sepatu saya di dalam. Lah, memang kamu kenapa? Semalam saya jatuh di sini. Enggak mungkin. Kamu jatuh jam berapa? Saya bilang sekitar jam 9 atau setengah 10. Sedangkan air ini masih meluber sampai jam 5 pagi. Bagaimana kamu bisa jatuh? Kamu bisa hanyut. Saya bilang, memang airnya tadinya luber, tapi saya berdoa, saya bilang, terus kering. Nggak mungkin orang Jawa itu, dia mati-matian bilang, nggak mungkin air itu saya lihat jam 5 pagi masih meluber. Sedangkan kamu, ini air kita hujan dari jam 7 malam. Saya bilang, nyatanya begitu, Bu. Kalau ibu nggak percaya, itu sepatu saya separuh ada di dalam. Dia bilang, oh iya benar. Wah hebat kamu ya. Pada waktu itu saya nggak tahu kalau itu mujizat. Karena saya masih kecil. Terus saya ambil. Itu gala yang panjang berat, tapi saya berusaha ambil. Karena saya nak kasih tahu ibu saya, kalau sepatu saya hilang sebelah. Saya ambil dapat. Tapi sepatu itu, Bu, nggak bisa dipakai karena ada rusak. Karena kena tanah liat, dia punya apa semua, haknya apa, copot semua. Tapi saya terheran-heran, ternyata dalamnya 3 meter lebih. Tapi kok saya jatuh kayak loncat. Nah, ada rasa sakit sama sekali. Saya bilang, wah ini luar biasa ya. Gimana caranya saya jatuh kok? Terus yang saya mau cari itu batu 3, nggak ada. Memang itu dinding-dindingnya tegak lurus. Nggak ada miring, nggak ada tangga, nggak ada batu untuk memegang. Terus saya bertanya, dari mana ya tuh batu? Kemana? Kenapa hilang? Terus ibu itu bilang, kenapa Dek, kok kamu ngelamun? Enggak Bu, saya mau cari batu yang tadinya saya bisa keluar dari lubang itu, lewat batu itu, ada 3. Di sini nggak ada batu, dari dulu juga nggak ada batu, licin, karena tanah liat, yang ada rumput-rumput. Makanya saya heran, kamu kok bisa keluar dari situ? Siapa yang keluarin kamu? Ya saya nggak tahu, saya bilang. Mungkin karena saya sudah berdoa kali, saya bilang. Tapi mereka kan karena nggak percaya Yesus, jadi mereka nggak tahu. Saya juga waktu itu walaupun saya sudah Advent belum mengerti sampai di situ. Jadi saya jadi kepikiran, saya bertanya-tanya bagaimana ya saya bisa keluar. Nanti saya paham setelah saya datang ke Surabaya, saya sudah belajar banyak, baru rupanya itu mujizat. Dan itulah Tuhan jawab doa saya tepat pada waktunya. Di saat saya membutuhkan pertolongan, dan dia jawab. Dan itu Pak Ibu Pendeta, saya nggak bisa lupa seumur hidup saya. Karena memang itulah mujizat yang Tuhan kasih dan doa yang dijawab tepat pada waktunya. Itu saya punya kesaksian. Sebenarnya masih ada lagi 2, tapi sampai di situ aja kesaksiannya. Begitu saya punya kesaksian. Dan kancing lebar rajin sekarang sudah berkarat. Dan saya sudah nggak tahu kemana itu kancing. Baru 2 itu yang saya dapat. Sebenarnya saya pikir terus sampai dapat surgai, tapi karena dulu orang tua saya nak Advent, jadi tapi puji Tuhan ibu saya sudah Advent sampai dia meninggal, tapi bapak saya yang belum. Jadi itu yang saya punya kesaksian. Terima kasih. Terima kasih banyak Oma Limbai Kalumata ya. Iya. Ini luar biasa. Jadi Oma ini kakak pembina yang
walaupun masih lebar rajin dan sinar matahari, ini contoh bagus untuk semua Pathfinder ya. Oke, berikut ini ada pertanyaan. Bagaimana doa untuk minta jodoh? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Saya suka ini pertanyaan karena memang ini penting untuk semua orang muda. Orang muda tadi siang kalau simak pelajaran rumah tangga, ada berapa yang simak? Apa yang kita harus minta kepada Tuhan? Kita harus minta pasangan bukan yang hanya menyenangkan kita, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu syaratnya. Lalu, apalagi yang harus kita minta? Kita cari orang-orang yang kita percaya. Ibu kita, atau pendeta, atau tua-tua jemaat, siapa saja yang kita rasa dekat, kita minta mereka doakan. Kemudian siapa lagi? Kenapa harus banyak orang berdoa? Banyak doa, banyak kuasa ya. Jadi kita sampaikan kita punya kerinduan untuk minta jodoh. Jangan hanya ya Tuhan kasih syukur ya, kalau nggak dikasih apa boleh buat. Tapi jangan kaget juga, ada doa minta jodoh, sudah 14 tahun saya doakan, belum dijawab-jawab. Jadi di acara penguburan seorang gadis tanya sama saya, Kak, dia panggil saya kakak ya, Kak masih doakan? Oh masih, kenapa rupanya? Kakak tahu udah berapa lama didoakan? Saya nggak hafal. Ini udah tahun ke-14. Kenapa belum dijawab? Oh, saya bilang saya nggak peduli kapan dijawab. Bagian saya hanya berdoa. Bagian jawaban tuh urusan Tuhan. Biarlah Tuhan yang jawab. Kamu tanyalah sama Tuhan. Iya ya, dia goyang kepala. Memang Tuhan bisa jawab ya, tunggu, atau tidak. Itu saja. Jadi jangan kita atur Tuhan harus jawab seperti apa. Biarkan. Jadi kita bagiannya hanya minta. Jadi kalau pertanyaannya doa untuk minta jodoh itu sangat penting. Ya. Baik, terima kasih untuk yang bertanya. Karena ini namanya samaran. Jadi saya juga saya tidak kasih tahu namanya. Oke? Masih berapa waktu? Berapa lama lagi? Oh, ada pertanyaan. Oke, saya tidak sebut ya yang bertanya. Ini private. Apa salah jika kita berdoa yang kita minta hanya kemakmuran dalam hal materi, kebutuhan hidup, dan lain-lain? Wah, ini dia. Apa salah kita minta kemakmuran? Kalau hanya kemakmuran itu salah. Kenapa? Karena bisa jadi kemakmuran itu mencelakakan kita. Itu bisa jadi. Jadi ada bahaya di baliknya. Jadi kalau Tuhan, kita sudah minta Tuhan kasih kemakmuran, tapi belum dikasih kemakmuran. Yang ada ya pas-pasan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lihat kalau kita makmur, bisa jadi kita kurang setia, kita lebih mungkin tidak suka berbagi, mungkin karakter kita jadi lebih jelek, kita tidak tahu. Ya, jadi kalau hanya minta kemakmuran, saya boleh jawab itu salah. Yang harus diminta sebanyak-banyak itu kuasa Roh Kudus. Makanya semua yang hadir sore ini tolong di-set alarm di HP-nya. Tiap jam 7 pagi dan jam 7 malam HP itu bunyi. Dan ketika bunyi, cepatlah berdoa, Tuhan berikanlah Roh Kudus selimpah-limpahnya. Ya. Di IUP, sekolah kita di Filipina, itu tiap jam 7 pagi dan jam 7 petang ada sirene. Sirene itu begitu bunyi, semua berhenti di tempat. Satpam tutup pintu pagar kampus, kemudian semua orang berdoa kira-kira 5 menit. 3-5 menit, semua berdoa. Minta apa? Minta kuasa Roh Kudus. Segitu pentingnya. Apalagi sekarang, sudah COVID. Kita semua kalau bisa begitu jam 7.07, bunyi alarm, kita kumpullah satu keluarga. Tuhan, kasihlah kami Roh Kudus. Supaya kami
lebih sensitif telinganya, bisa tahu apa yang Tuhan mau. Kita bisa sabar, buah-buah roh bisa muncul. Tolong Tuhan, kami perlu Roh Kudus, ya itu saja. Jadi kalau minta kemakmuran, saya harus kasih tahu itu nggak bisa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh di Japri. Kalau masih ada boleh tanya spontan atau saya sekarang kasih kesempatan lagi untuk kesaksian. Bu Pendeta, izin bertanya. Ya. Oh, silakan Bapak Henok Febrian. Masih anak muda, Bu Pendeta. Oh, masih anak muda. Oke, maaf. Ya. Tampangnya emang tua sih. Perkenalkan Bu Pendeta, nama saya Henok. Jadi gini, aku ada pertanyaan. Gimana caranya supaya saat kita sedang meluangkan waktu untuk berdoa, kita bisa lebih mendalami doa yang kita sandangkan itu? Karena pernah pengalaman sih beberapa waktu lalu, bahkan semasa kuliah ini, pernah ada saatnya saat lagi mau berdoa, itu seringkali kayak nggak bisa fokusin pikiran gitu. Bahkan pernah sampai harus ngambil nafas dalam-dalam, ada kali 5-10 detik, tarik nafas, baru dikeluarkan supaya bisa ngerasa tenang. Habis itu diam dulu sebelum berdoa, bisa sampai 1-2 menit baru itu aku berdoa. Tapi kadang suka juga pikiran itu suka keganggu, padahal udah ngerasa, aduh ini pengen berdoa ini, tapi kenapa sih masih aja nggak tenang gitu hati dan pikirannya. Itu Bu Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kalau tadi boleh simak kutipan-kutipan yang saya tulis, ada satu kutipan, kenapa kuasa kegelapan itu datang, mengganggu, itu benar-benar ada. Jadi kalau kita sudah duduk berdoa, kok kita nggak bisa fokus ya, banyak pelanturan, mikirin ini itu, kok susah. Memang iblis bikin pikiran kita seperti itu. Tapi kita jangan mau kalah, kita terus bertahan. Tuhan, kirim Roh Kudus, fokuskan pikiran saya ingin bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau belum masih, Tuhan ini masih kacau, tolong saya, tolong. Dan berapa lama kita minta tolong? Sampai kita dapat. Sampai kita tenang. Saya pertama-tama kali juga berdoa seperti itu. Kok ngantur ya? Saya lagi mikirin ini, doanya tidak fokus, kemana-mana. Loh, saya ini duduk mau apa? Mau curhat, tapi curhatnya kebanyakan. Akhirnya pusing sendiri. Akhirnya bingung. Akhirnya tidak jadi enak, berdoa tuh kacau. Benar? Itu yang dimaksudkan? Dan itulah saya juga baru pelajari bahwa memang setan bikin pikiran kita kacau balau. Itu sebabnya kalau kita kepingin lebih fokus, ambil waktu untuk puasa. Itu lebih enak. Kalau kita puasa, perut kita kosong, tapi kita boleh minum air. Dan kalau kita pusing, jangan lupa kalau kita puasa itu banyak racun. Ini badan detox ya, keluarkan racun. Nanti kita pusing. Kita boleh minum arang, tablet norit, mungkin 7 tablet ya, 5-7 tablet. Kemudian banyak minum air, supaya racun-racun keluar, pikiran kita lebih fokus. Dan nikmat. Perlu kita diam. Kita bilang, Tuhan, mulut saya nggak harus bicara terus. Saya mau dengar juga Tuhan bicara. Kalau belum dengar Tuhan, bicara lebih keras. Ampuni saya kalau ada dosa-dosa yang nggak beres di hati. Saya ingin diskusi, saya ingin berbicara seperti kepada teman. Nanti lama-lama, kita doa itu seperti bercakap-cakap dengan teman. Kita asik. Dan itu memang harus dilatih. Pas seperti orang main piano. Latih. Kita pasti bisa. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi praktekkan. Ya. Oke. Boleh lanjut? Atau sudah berapa menit lagi? Sekitar 5-6 menit lagi, Bu Pendeta. Baik, kita manfaatkan. Oke.
Saya punya kesaksian lagi ya. Doa itu ada yang dijawab cepat, ada yang 20 tahun belum dijawab. Ya. Tapi saya serahkan saja. Yang cepat saya kasih tahu, itu adalah ketika saya kerja di kamar operasi. Waktu itu bagian kami harus cek air. Nah, Rumah Sakit Advent di Bandung dulu air suka mati. Jadi kami yang masih student ini harus cek. Kalau keluar, harus periksa, kemudian kita boleh pulang. Hari itu saya lupa. Dan apa yang kejadian ketika mau operasi besok pagi, saya kaget ternyata banjir. Air luber kemana-mana, keran tidak ditutup. Waduh, ini kesalahan fatal. Saya bingung, saya bilang, oke, saya dengan teman, ayo kita ngepel pakai handuk. Jadi kami tebar handuk yang kotor, kita peres. Tapi sakit sekali, kami punya tangan kecil. Peres air itu nggak bisa. Aduh, kalau kita lihat, taruh kaki kita, itu kuku-kuku ketutup dengan air. Airnya cukup banyak. Akhirnya saya bertelut, saya bilang, Tuhan, gak mungkin kita bisa keringkan air ini dengan cepat. Pastilah kita akan dimati, tapi Tuhan bisa tolong. Muncul di pikiran saya rubber sheet, atau bahasa Belandanya itu verlak. Oh, kasih verlak, kain karet ya. Verlak itu kita tebar, saya taruh ember, teman saya di sebelah, dia pegang dua ujung, saya pegang dua ujung, saya dorong air ke atas rubber sheet, kita angkat airnya, tuang ke ember. Lebih dari 7 ember dibuang. Dan kering, dan kita cepat. Dan itu saya lihat hanya 15 menit. Aduh, saya lihat Tuhan tolong dengan satu kata, rubber sheet. Itu jelas seperti Ibu Limbei tadi ya, bisa lewat, batu tidak kelihatan. Itu benar-benar. Dan itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Dia bisa jawab. Nah mungkin orang muda juga ingin tahu, bagaimana saya bisa tahu Pendeta Sitorus itu jodoh saya. Dulu saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Tuhan kasihlah orang yang takut kepada Tuhan, bla 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 bla. Akhirnya saya ganti. Saya bilang, Tuhan, orang yang benar yang datang dari Tuhan itu tandanya dia akan minta saya, dia akan nembak saya di dalam doa. Dia tidak pakai surat, dia tidak pakai banyak kata-kata. Terus teman saya bilang, wah itu susah, gak mungkin dijawab. Saya bilang, ya saya hanya bisa diyakinkan dengan itu. Dan saya kaget, Ibu Rantung, ini istrinya Pendeta Joni Rantung ya. Dia undang saya datang untuk makan sore. Dan saya kaget, yang jemput Pendeta Sitorus. Nah, mem ini suka ngomong bahasa Inggris sama saya. Christine, come over to our house. We have dinner tonight, okay? Somebody will pick you up. Wah, waktu saya lihat Pendeta Sitorus, waktu itu dia belum pendeta ya, masih kuliah. Jadi saya kaget dijemput. Wah, tidak ada sepatu-sepatu di depan pintu. Ini berarti kan hanya makan malam siapa yang di acara apa ini? Nggak tahu. Tetapi saya kaget dia siapkan 2 piring mie goreng lengkap dengan hiasan dan ada lilin. This is the candlelight dinner for both of you. Wah, kita berdua disuruh makan. Jadi saya sudah punya firasat, kayaknya ada acara perjodohan nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, saya ngalir aja. Dan setelah kami makan, Pendeta Sitorus waktu itu dia katakan, saya mau berdoa sama kamu. Oh, oke. Apa yang mau didoakan? Enggak, saya yang berdoa, bukan kamu. Oh, oke. Jadi saya siap untuk berdoa. Tapi sebelum berdoa dia minta, boleh saya pegang tangannya? Wah, ini bukan siapa-siapa. Saya itu nggak sembarang kasih tangan dipegang orang berdoa. Lebay amat ya. Tapi saya salting karena tangan saya eksim ya. Kering-kering, saya lupa pakai lotion, nggak siap untuk dipegang orang. Tapi dengan penuh wibawa, ayo, mari kita berdoa. Saya harus pegang tangannya. Jadi tangan saya yang jelek ini saya kasih, kami berdoa. Percaya atau tidak, doa saya dijawab. Saat itu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, saya sudah ambil keputusan untuk menjadi pendeta. Dan saya perlu istri. Saya minta Christine jadi istri saya. Saya hanya minta dia kepadamu ya Tuhan. Amin. Saya diam. Saya tidak bisa bilang tidak.
Saya tidak juga bilang iya, saya hanya diam. Oh, Tuhan sudah jawab. Dan setelah mungkin Maret, itu kejadian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 9 bulan kemudian dia lamar saya dan kami menikah. Saya pikir itu satu jawaban doa yang luar biasa dan saya syukuri anak-anak muda, rekan-rekan orang muda minta tanda. Ngotot sama Tuhan, serius bergantung, dia akan tolong. Karena Tuhan sudah tolong saya, dia akan tolong kalian juga. Tuhan berkati. Ya, inilah kesaksian saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oh, halo, ini ada pertanyaan. Apa masih ada waktu? Masih ada, Bu Pet. Oke. Tadi ada yang bilang bahwa kita harus berdoa seperti ibunya Samuel. Sedangkan saya selalu takut salah ambil langkah, sehingga setiap berdoa selalu terserah Tuhan. Tidak pernah mengatakan apa yang saya mau. Manakah doa yang lebih baik, Bu Pen? Doa seperti Ibu Samuel atau terserah keputusan Tuhan? Nah, ini yang saya mau kasih tahu, bahwa memang di ujung-ujungnya kita akan bilang terserah Tuhan. Tapi Tuhan itu juga kasih kita otak, kasih kita keinginan, seperti yang saya terangkan tadi. Saya minta tanda. Saya itu nggak mau salah jalan. Jadi tandanya Tuhan sudah kasih. Kemudian jodoh yang saya minta itu harus yang menyenangkan hati Tuhan juga, ya. Itu. Dan waktu saya dengar Pendeta Sitorus katakan, saya sudah ambil keputusan mau jadi pendeta. Saya perlu istri. Saya minta Christine jadi istri saya, itu jelas. Oh ya, saya harus jadi berkat. Saya harus jadi menyenangkan Tuhan juga. Jadi disitulah dijawab. Jadi kalau rekan-rekan orang muda mau berdoa, bikinlah spesifik dan ngotot, minta dengan serius. Saya juga perhatikan teman-teman saya yang belum dijawab doa-doanya, saya bilang, gimana kamu? Kenapa belum menikah? Mana jodohnya? Ya terserahlah tante, dijawab, ya belum ada. Oh nggak bisa, kamu harus serius berdoanya, ngotot. Kalau perlu seperti Hana, ya. Contoh lain juga ada di buku Lukas, saya tidak lengkapi di sini. Raja yang didatangi oleh janda yang punya masalah. Dia bolak-balik kepada raja. Raja, masalah saya. Ya, ya sudah. Raja, masalah saya. Ya, raja. Ini nih. Rajanya bosan, dia kasih. Saya bilang bisa jadi bukan Tuhan bosan. Tuhan hanya ingin lihat seserius apa kita ingin minta. Kalau Hana bisa minta pakai air mata, barangkali kita juga seperti itu. Itu satu bukti bahwa kita sangat sungguh-sungguh minta. Bisa jadi kita bilang, Tuhan, aku nggak sanggup menghadapi akhir zaman sendirian. Aku perlu orang muda, istri yang takut sama Tuhan. Aku perlu pria yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Ketemukan saya. Nanti Tuhan kasih. Tapi jangan begitu datang, ya Tuhan ini kurang cantik. Gimana ya Tuhan, aku sukanya yang ini. Nah, kalau udah ada syarat-syarat yang kira-kira hanya memenuhi kepentingan kita, hati-hati. Cek lagi, ya. Begitu juga rekan-rekan wanita. Aduh Tuhan, dia kurang nih tingginya. Aku sukanya yang agak ganteng sedikit lah. Gimana aku bisa? Jangan banyak pertanyaan. Kalau kira-kira itu tidak berhubungan dengan kepentingan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan terus terang tidak akan kasih orang yang membuat kita suntuk ya. Terus terang saya juga suka yang lihat yang ganteng, saya nggak mau yang jelek ya. Saya harus, tapi lebih dari itu adalah orang yang dimana saya jadi berkat untuk dia. Dia juga jadi berkat untuk saya. Nah, itu terima kasih pertanyaannya yang sangat jujur ya. Oke. Sudah habis ya waktunya. Iya, Bu Pen. Terima kasih atas
Terima kasih atas acara inti yang dan juga firman Tuhan yang menguatkan dan mengencourage terutama kami anak-anak muda untuk senantiasa meluangkan waktu kami khusus untuk berdoa dan berkomunikasi kepada Tuhan untuk meminta Roh Kudus agar hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk pengalaman untuk sharing pengalamannya dari Bu Pendeta, bagaimana penuntunan Tuhan di dalam kehidupan Bu Pendeta, dan juga kepada Kak Vanessa tadi yang juga sudah bersaksi, dan juga Oma Limba yang sudah bersaksi. Terima kasih atas kesaksiannya yang menguatkan, dan untuk menutup acara PA kita pada sahabat ini, kita akan menyanyikan lagu nomor 45, Telah Hampir Malam, untuk menutup sabat. Untuk Kayo Kebet bisa dipimpin. Mari sama-sama kita buka lagu Sion kita nomor 45, Telah Hampirlah Malam. Ayat 1 dan 4. Saya mengundang Bapak Pendeta Sitorus untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup hari Sabat kita. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena di penghujung hari Sabat Tuhan yang kudus, kami boleh kembali bersama-sama datang berbakti, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, nasihat yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Sitorus. Kiranya kami boleh terapkan itu dalam hidup kami, supaya kami suka untuk berdoa, bahkan jam-jam yang ada dalam kehidupan kami selalu diisi dengan doa. Kami boleh terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Kami berdoa Bapa agar Kau berkati umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Ciracas, khususnya anak-anak muda kami. Gereja Tuhan berada di dalam tangan mereka. Kemajuan gereja Tuhan masa kini dan masa depan ada di dalam tangan mereka. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, bahkan juga sementara mereka sudah cukup umur, Engkau juga memberikan kepada masing-masing mereka teman hidup yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Kami doakan juga Bapak agar program penginjilan Jemaat Ciracas, baik melalui sekolah, kegiatan-kegiatan lain, boleh selalu dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Kami rindu Bapa agar memasuki minggu bekerja, kami boleh meneruskan pola hidup yang kudus pada sepanjang Sabat, dan kami boleh terus hidupkan hidup yang kudus di sepanjang 6 hari bekerja kami. Terima kasih, Engkau berkati kami semua. Tuntun kami dengan kuasa Tuhan Roh Kudus yang sempurna. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Terima kasih untuk semua kesaksian-kesaksian juga yang telah menguatkan kami. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin mengundang Bapak Pendeta Siombing untuk mengucapkan sepatah dua kata terima kasih kepada pembicara kita pada hari Sabat ini. Kepada Bapak Pendeta Siombing, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh interupsi sedikit? Iya, Bu Pendeta. Kami mengundang untuk hadir di Menara Doa ya, acara 17 minggu sembayang Seuni yang tiap hari diadakan jam 5 pagi. Nah, untuk linknya kami akan kirim ke pendeta.
Dan syarat untuk masuk mungkin di depan harus taruh GLC ya, Jakarta Local Conference, kemudian Ciracas, kemudian nama, itu saja. Ya, terima kasih. Kami harap semua boleh hadir besok di doa subuh jam 5 pagi. Baik, kita terus atas tangannya dan setelah tangan rohani untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Pada sore hari ini saya juga mengikuti dari awal akan pembahasan, pertanyaan, kesaksian yang telah dibawakan orang-orang muda bahkan orang tua. Ya, jadi ini adalah ya hal yang menunjukkan bahwa semangat di Ciracas ini adalah ya bersatu ya antara orang tua, antara orang tua dengan anak ya. Jadi kita bisa saling berbagi. Dan saya telah dengarkan pelajaran yang sangat-sangat berharga ya tentang doa. Betapa pentingnya doa itu ya buat kita, terlebih di masa yang sulit ya, menjelang kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang doa adalah menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, oleh karena telah diberikan kepada kami banyak pelajaran rohani yang berharga pada sore ini oleh Ibu Sitorus, maka saya sebagai gembala jemaat mewakili jemaat dan juga orang-orang muda mengucapkan terima kasih banyak atas pelajaran yang begitu berharga yang telah disampaikan. Doakan kami Bu, agar orang-orang muda kami semua orang tua dapat menghidupkan kehidupan doa, sehingga hubungan kami setiap hari dengan Tuhan bersama dengan keluarga akan lebih baik, sehingga persiapan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali akan menjadi kenyataan. Sekali lagi, atas nama jemaat dan orang muda, kami ucapkan terima kasih, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati Pak Pendeta, ya sebagai pimpinan di Uni Indonesia Kawasan Barat, demikian juga Ibu, agar dapat melakukan pelayanan yang terbaik lagi ya untuk Tuhan di Uni ini, sehingga melalui kepemimpinannya akan lebih banyak orang dipersiapkan untuk kedatangan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Baik, sebelum kita mungkin menyanyikan When Jesus in the Family, bolehkah saya minta para partisipan untuk membuka kameranya agar kita bisa foto bersama? Bolehkah membuka kameranya jika memungkinkan supaya bisa terlihat ketika kita berfoto bersama? Oke. Mungkin Kak Aping udah bisa untuk di screenshot? Oke, Kak Aping boleh komandoin ya Kak Aping? Oke. Senyum ya semuanya. Mendekat ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya dan juga terima kasih Kak Aping. Baik, untuk menutup acara PA kita boleh sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu When Jesus in the Family. Kak Yokebet boleh langsung pimpin. Oke guys, kita sama-sama open kamera kita, yang sendiri tangannya bisa begini-begini, yang rame-rame bisa berpegangan tangan. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam keluarga, amanlah senang, amanlah senang. Di rumah tangga, Yesus di dalam keluarga, amanlah senang. Di rumah tangga.
keras.